Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2886, kembali ke Okia. Setelah memasuki bulan buatan, perjalanan ke Gunawai Refuge berlangsung cepat. Para pemimpin stasiun luar angkasa Zokaro membuka jalan bagi Minos dan kelompoknya. Memberi mereka hak istimewa untuk bepergian lebih dulu dari antrean untuk mendapatkan transportasi ke planet tersebut. Minos hanya menggunakan layanan tersebut karena ia ditemani oleh para wanitanya dan naga ilahi level 124. Dengan kemampuannya saat ini, ia mampu melewati atmosfer Zokaro yang kuat tanpa memerlukan metode yang digunakan oleh kekuatan di balik Gunawai Refuge dan bulan buatan. Namun, ia masih belum cukup kuat untuk membawa serta keluarga dan sekutunya, karena ia lebih suka melewati bulan buatan. Bagaimana pasukan lokal tahu bahwa dia masih hidup? Lebih kuat dari sebelumnya dan kembali, jika dia menggunakan metode pergerakan rahasia, Minos akan berusaha keras untuk melewati bulan buatan bahkan jika dia bisa membawa teman-temannya bersamanya. Sekarang dia tidak lagi khawatir dikejar-kejar oleh para iblis. Setelah bertahun-tahun sejak dia memutuskan hubungan dengan neraka dan meninggalkan Vicente Fuller di dimensi itu, tidak ada yang sampai kepada mereka. Itu berarti bahwa keadaan di dalam neraka terlalu ramai sehingga tidak ada yang bisa memikirkannya, atau musuh-musuh lamanya mengira dia benar-benar mati. Atau bahkan keduanya pada saat yang bersamaan. Satu-satunya bahaya yang dikhawatirkannya sekarang adalah jika, sebelum ia menghilang, sesuatu telah terjadi pada keluarganya. Sebelumnya, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyimpan kekhawatiran ini untuk dirinya sendiri, tetapi saat tiba di Gunawai Refuge, ia akhirnya bisa memastikan situasi orang-orangnya. Saat para pemimpin pulau mendekatinya untuk mencoba menghiburnya dalam perjalanannya ke pantai untuk kembali ke Okia, Minos kurang memperhatikan mereka, hanya mendengarkan apa yang cocok untuknya. Penduduk setempat mengenalinya dan segera menyampaikan kepadanya hal-hal yang mereka anggap relevan. Beberapa kerabat Minos dari planet asal yang sama, dunia spiritual, telah melewati Zokaro dalam beberapa tahun terakhir. Ketidakhadirannya, dan berita dari daratan utama telah sampai ke pulau itu. Namun, tidak ada informasi spesifik tentang kerabat Minos yang sampai kepadanya. Paling-paling, ia mengetahui bahwa Sarah dan Rowan akhirnya meninggalkan dunia spiritual dan tanah Adaman untuk tinggal di Zokaro. Selebihnya, apakah mereka baik-baik saja, terlibat konflik di Okia atau bahkan masih di Okia, mereka tidak tahu. Setelah mendapatkan informasi awal dasar yang dapat diberikan penduduk Gunawai Refuge, Minos dan kelompoknya mempercepat laju mereka, meninggalkan penduduk setempat di belakang karena mereka dengan cepat mencapai kecepatan yang hanya dapat dicapai oleh Supremes tingkat tinggi. Dalam hitungan menit mereka telah meninggalkan Gunawai Refuge, terbang di atas permukaan laut berbahaya yang pernah menantang 4 dari mereka. Naga ilahi tingkat 124 yang agung menemani kelompok itu dengan rasa ingin tahu dalam perjalanan ini, untuk pertama kalinya di Zokaro. Tertarik pada dunia yang telah membentuk Minos menjadi prajurit agung saat ini. Meskipun lahir di dunia roh, Minos hanya tinggal di dunia roh selama beberapa dekade. Di sisi lain, Zokaro telah menjadi rumahnya selama berabad-abad, memungkinkannya mencapai tahap ke-11 dan ke-12. Minos sendiri mengakui Zokaro sebagai rumahnya saat ini. Dan kata-katanya dalam percakapan selama beberapa tahun terakhir perjalanan kelompok itu terdengar seperti kata-kata seseorang yang memiliki berbagai rencana untuk planet itu. Bahkan mengingat kedekatannya dengan alam atas.
Naga level 124 itu sudah mendengar sedikit dari kelompok itu tentang betapa besarnya dunia ini, tentang bahaya dan keanehan yang mungkin akan mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa membuatnya terkesan dan mengharapkan pertarungan tingkat tinggi, kecuali Celestial Uzira masih hidup setelah Millicent maju. Namun, bahkan dengan mempertimbangkan mereka, seharusnya tidak ada masalah yang dapat mengancamnya atau kelompok itu terlalu banyak. Maka naga besar itu terus menggendong kelompok itu dengan rasa ingin tahu, dengan cepat menyeberangi jalur laut antara Gunawai Refuge dan Okia. Perjalanan antara pulau di ujung utara planet dan daratan utama tidaklah begitu lama. Hanya dalam waktu 4 hari, kelompok tersebut mencapai daratan luas yang disebut Okia. Dari sana mereka memulai perjalanan ke selatan menuju wilayah tengah Okia. Examire, kota markas Armbands, berjarak sekitar 3 minggu perjalanan dari titik paling utara benua, mengingat kecepatan kelompok tersebut bergerak. Namun, karena tidak ada yang berminat untuk berhenti di sepanjang jalan untuk beristirahat, bercocok tanam, atau mencari tahu lebih banyak, kelompok tersebut akan membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk mencapai tujuan mereka. Setelah lebih dari 1 abad jauhnya dari benua, dengan aksi mereka di Uzira, neraka, lalu perburuan Divine Tail, dan akhirnya pencarian penelitian Forfax, mereka tiba di kota markas besar serikat yang telah membentuk mereka menjadi prajurit tingkat tinggi seperti sekarang. Saat mereka melewati barisan pegunungan terakhir di jalan mereka, sambil duduk di punggung naga besar level 124. Keempat manusia itu berdiri untuk menyaksikan kota asing besar itu secara bertahap muncul di cakrawala. Mereka melihat berbagai pulau terapung di Examire, di antaranya markas besar serikat. Para wanita merasakan jantung mereka berdebar kencang, memikirkan anak-anak dan kerabat mereka, sementara Minos tersenyum penuh harap. Mereka tahu bahwa hal-hal buruk bisa saja terjadi saat dia tidak ada, tetapi mereka mengharapkan kabar baik daripada masalah. Dengan harapan yang baik, mereka meninggalkan punggung naga itu. Mulai terbang berdampingan dengan teman seperjalanan mereka, mengurangi kecepatan dan ketinggian saat mereka semakin dekat ke rumah mereka. Namun, mereka tidak akan memasuki kota Examire, seperti yang selalu mereka lakukan pada kesempatan lain saat kembali ke guild setelah lama pergi. Mereka langsung menuju pulau milik guild mereka, tempat Minos tiba di area tersebut dan diakui sebagai pemimpin tertinggi Armans yang baru. Aku sebelumnya mengabaikan kemungkinan itu, pikirnya sambil tersenyum, menanti saat ketika sanak saudaranya yang telah lama tak ditemuinya akan muncul menyambut rombongannya. Dengan mata emasnya yang berbinar dan senyum lebar di bibirnya, Minos memimpin kelompoknya menembus formasi pertahanan Armans, pertahanan yang kuat, tetapi melawan orang seperti dia tidak ada artinya. Dia dan kelompoknya memasuki pulau itu, mendarat di tempat yang sama di mana Minos dan Ruth pertama kali tiba di daerah itu, ribuan tahun yang lalu. Namun kali ini, alih-alih dipaksa untuk mengikuti ujian seleksi, mereka disambut dengan sorak-sorai dan gerakan yang sangat antusias. Menghormati. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2887, kembali ke guild. Pemimpin tertinggi, selamat datang kembali ke markas. Teriak orang-orang di dalam daerah sekitarnya, saat para tetua, jenderal, dan tokoh penting serikat lainnya muncul dari tempat mereka berada. Mereka tidak ragu-ragu untuk terbang dan segera bergerak menuju area pintu masuk pulau terapung. Setelah bertahun-tahun tanpa kabar dari Minos, dia akhirnya kembali dan semua orang tentu penasaran tentang perjalanannya dan, yang lebih penting, apa yang akan terjadi selanjutnya. Minos tidak mengatakan apa-apa, tetapi istri-istrinya sedikit terkejut.
Bahkan masuk akal untuk berpikir bahwa ini akan terjadi. Pengangkatan Minos sebagai pemimpin tertinggi bukanlah satu-satunya hal menarik yang terjadi selama ketidakhadirannya. Melihat beberapa kenalan lama dan anggota keluarga yang pertama kali pindah setelah kedatangan mereka di daerah itu. Mereka bertiga paham bahwa Hell Lifelings telah banyak membantu keluarga itu untuk mencapai kepemimpinan Armans. Sepertinya Kendrick sekarang menjadi figur pemimpin saat aku tidak ada, kata Minos sambil tersenyum, memperhatikan putranya dari jauh. Yang sudah terbang ke arahnya dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Sementara ketiga wanita itu melihat ke arah saudara mereka, mengabaikan Hell Lifeling dan anggota tingkat tinggi dari guild. Naga ilahi di belakang keempatnya melihat beberapa naga di sana, tetapi juga seorang Supreme level 124 yang lebih kuat dari Hell Lifeling. Pemimpin tertinggi guild yang lama, Jalai, telah menyelesaikan kenaikannya ke level 124 saat Minos tidak ada. Setelah terbangun dari pengasingannya 2 tahun yang lalu ketika dia mengetahui tentang perubahan yang dipandu oleh Juma dan disetujui oleh Dewan Tetua. Menjadi orang pertama yang tiba di dekat tempat Minos berada, Jalai menarik napas dalam-dalam sambil tersenyum. Kau hampir mengalahkanku, Minos. Kecepatan kultivasimu sungguh mengagumkan, katanya dengan nada yang sama sekali tidak senang. Jelas bahwa dia tidak benar-benar memahami sifat bakat Minos. Tetapi pemimpin serikat tua itu sama sekali tidak tampak kesal. Seperti yang diharapkan dari beberapa orang di posisinya, Minos menatap pria itu dan mengangguk dengan tatapan netral. Senior Jalai, senang bertemu denganmu lagi. Ia menyapanya dengan jabat tangan. Saya harap kerabat saya tidak membuat terlalu banyak masalah selama saya tidak ada. Saya mengatakan hal yang sama untuk Hell Lifeling. Melihat tatapan Minos pada mereka, masing-masing Hell Lifeling, yang sekarang hampir sepenuhnya memiliki kehendak bebas dalam genggaman mereka, menggigil, merasakan kekuatan tatapan orang ini. Jalai mengalihkan pandangan dan melanjutkan dengan nada riang, sama sekali tidak, ku dengar mereka berselisih dengan Elder Nafei. Tetapi itu terjadi beberapa dekade lalu dan tidak menghalangi serikat dengan cara apapun. Keluargamu adalah penyumbang terbesar Armbands, Minos. Kaulah yang berhak memimpin pasukan. Kuharap kau akan terus mengawasi guild, Senior Jalai. Aku sendiri tidak akan tinggal lama. Kalau begitu, lanjutkan pekerjaanmu bersama Kendrick. Dialah yang akan benar-benar mengambil tindakan di sini. Pemimpin serikat tua itu menatap Minos dengan pandangan berbeda, dan bertanya, kemana kau akan pergi? Kemana kita seharusnya pergi? Alam atas, Minos berkata dengan percaya diri, tidak repot-repot menyembunyikannya dari anggota serikat yang begitu penting. Sudah kuduga, Jalai teringat kemampuan Minos berabad-abad lalu, saat perang melawan tambang Fireston, mengingat betapa hebatnya bocah ini saat ia masih menjadi penguasa tingkat menengah. Sekarang setelah ia menjadi penguasa tingkat tinggi, ia bahkan tidak mencoba membayangkan betapa kuatnya Minos. Sementara Jalai berpikir dalam diam, Kendrick dan kelompok pertama kerabat Minos mendarat di dekat tempat keluarganya yang baru tiba. Kendrick telah mencapai level 115 dan menjadi seorang tertinggi. Sementara sebagian besar kerabat mereka yang telah tiba di Zocaro dalam kelompok pasca perjalanan pertama kali dan Vico semuanya berada di akhir tahap ke-11, antara level 112 dan 114. Holly belum mencapai tahap apapun, tetapi berada di puncak level 114 ketika dia memeluk ibunya di tengah reuni keluarga penting ini. Minos, Ruth, dan Gloria tersenyum saat mereka melihat ke kejauhan, melihat Rowan dan Sarah di tempat ini, keduanya di awal tahap ke-11.
Seperti yang diharapkan bagi pendatang baru di guild setelah datang dari dunia spiritual dan tanah Adaman. Namun, bukan hanya mereka berdua yang ada di sana. Pasangan mereka juga ada di sana, begitu pula anak-anak yang dimiliki Kendrick bersama Grisdy sejak Minos pergi ke Uzira. Melihat cucu-cucu mereka, Minos dan istri-istrinya hampir melupakan perjalanan berbahaya mereka di sini. Mereka melihat kedamaian yang mereka dambakan dalam diri anggota keluarga termuda, serta anak-anak mereka yang baru saja tiba di planet ini. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk tinggal bersama keluarga mereka sebanyak yang mereka inginkan. Mereka terpaksa kehilangan sebagian masa kecil cucu-cucu mereka, yang bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Itulah sebabnya, lebih dari sebelumnya, mereka berempat ingin menyelesaikan perjalanan kekuasaan mereka dan sekali dan untuk selamanya memasuki alam atas. Jika sebelumnya mereka terburu-buru, sekarang mereka lebih terburu-buru lagi. Mereka memikirkan bagaimana naik ke tahap berikutnya dan memasuki alam atas akan mengembalikan semua yang telah hilang. Setelah beberapa saat memikirkan hal ini sembari mereka saling menyapa, berpelukan, dan mengomentari hal-hal biasa dengan anggota keluarga mereka, Minos menunjuk ke arah kota. Sambil berjalan untuk melanjutkan percakapan panjang yang akan mereka lakukan ke tempat yang lebih nyaman. Semuanya, senang bertemu kalian lagi. Senang bisa bersama kalian lagi. Ada hal-hal yang ingin saya dengar dari kalian, tentang perjalanan kalian dan masalah-masalah yang kalian hadapi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, saya juga punya banyak hal untuk dibicarakan. Jadi, mari kita pergi ke Dewan. Ini bukan tempat untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Para lelaki dari serikat itu memberi jalan bagi mereka, sementara Hell Lifelink ingin mendekat, tetapi lumpuh karena api Minos yang mengalir melalui tubuh mereka. Sementara itu, hanya anggota keluarga Minos yang berhasil bergerak, mengikuti di belakang atau di sampingnya menuju kota di Pulau Terapung itu. Jalai juga mengikuti mereka bersama para tetua serikat yang tersisa, seperti Segiel, yang telah memberikan pelukan dan ciuman erat kepada suaminya setelah sekian lama berpisah. Segiel berada di level 118, terkesan oleh pertumbuhan Minos dan ketiga wanita manusia itu. Namun, dia tidak menyesal telah tinggal di belakang. Dia telah melakukan apa yang dia inginkan dan membantu Minos dengan caranya sendiri. Namun, sekarang, dia tidak lagi berencana untuk tinggal di belakang. Aku akan pergi bersamamu saat kau meninggalkan Zocaro lain kali, katanya pada Minos, sambil berjalan di sisi kanannya. Minos tersenyum, tetapi tidak keberatan. Aku sudah menduga akan mendengar itu. Kalau begitu, sebaiknya kau persiapkan dirimu. Kita akan berada di Zocaro paling lama 1 atau 2 bulan. Abi berkomentar pada dirinya sendiri, tetapi didengar oleh anggota keluarganya yang lain. Hanya itu, tanya Maisi, tidak menyangka masa tinggal putranya akan begitu singkat. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2888, berbicara dengan keluarga. Ya, kita tidak punya banyak waktu lagi untuk berdiam di Zocaro. Minos mengungkapkan kepada kelompok itu saat mereka memasuki kota. Kami mengalami beberapa masalah selama perjalanan kami yang telah memaksa kami ke posisi di mana kami harus memperkuat diri sampai ke titik di mana kami memasuki alam atas, atau kami akan mati. Kata-kata terakhir Minos benar-benar mengejutkan kelompok itu, terutama Rowan dan Sarah, yang selama ini kurang terbiasa dengan realitas dunia tingkat tinggi. Mereka masih memikirkan fakta bahwa ayah mereka sangat kuat dan berbakat. Namun, mereka yang lebih terbiasa dengan situasinya tidak terkejut. Jalai berpikir dalam hati, memasuki alam atas bukanlah hal yang cocok untuk semua orang. Tentu saja, tingkat ancaman yang dihadapi Minos saat ini tidaklah normal.
Yah, kau sudah sangat dekat dengan tahap ke-13. Jadi aku mengerti maksudmu, ayah, komentar Kendrick, tidak suka bahwa ia hanya punya sedikit waktu di sisi ayahnya. Tetapi sadar bahwa pada tahap kehidupan Minos ini, tidak banyak yang bisa ia lakukan. Kedua cucu Minos yang berdiri di sana, putra-putra Kendrick bersama Grisdy, memperhatikan kakek mereka dengan mata terbelalak. Salah satu dari mereka hanyalah seorang anak muda yang baru saja mulai berkultivasi. Yang lainnya sudah mencapai level 40, tetapi masih jauh dari pemahaman akan kerumitan urusan para tetua. Yang mereka pahami adalah bahwa kakek mereka luar biasa dan akan segera dapat memasuki alam atas. Jorah, Kila, dan Grisdy memahami Minos. Tidak mengungkapkan keinginan egois mereka agar dia tinggal lebih lama, tetapi secara lisan mendoakan keberuntungan baginya dan mereka yang bepergian bersamanya. Di tengah-tengah percakapan ini, mereka tiba di inti dewan, di mana mereka yang belum bergerak sedang menunggu kelompok yang secara resmi diposisikan untuk menerima pemimpin tertinggi mereka. Minos melihat Klaus dan beberapa mantan tetua, tetapi jelas tidak Nafei dan beberapa yang lain. Saya belum mendengar apa yang terjadi setelah kedatangan Hell Lifelink, tetapi dia menduga bahwa beberapa dari mereka yang tidak ada di sana, seperti Lily, sekarang berada di Uzira. Pemimpin tertinggi Minos, selamat datang kembali. Minos mengabaikan formalitas itu dan terus maju, sambil memberi isyarat kepada beberapa pria di pintu masuk dewan untuk mengikutinya. Begitu mereka memasuki gedung dewan dan duduk, Minos mulai berbicara, menyampaikan informasi terbaru yang perlu didengar kelompok itu darinya. Dia tentu saja tidak akan membicarakan semuanya, karena lebih baik bagi mereka untuk tetap tidak tahu tentang hal-hal tertentu. Namun, dia memberitahu kelompok itu tentang awal misi mereka di Uzira. Bagaimana mereka meninggalkan benua itu beberapa dekade lalu dan memulai perjalanan luar angkasa mereka untuk mencari level berikutnya dan juga untuk menghindari masalah-masalah tertentu. Minos menunjukkan bahwa mereka sekarang berada di masa yang lebih damai dan itulah sebabnya mereka bersama. Namun, itu tidak akan berlangsung selamanya dan, seperti yang telah dikatakannya, mereka harus berpisah lagi segera. Kali ini, dia akan gagal atau memasuki alam atas sebelum dia dapat melihat mereka lagi. Kelompok lokal terkesan dengan perjalanannya, tetapi juga khawatir tentang pertempuran di Celestial. Namun, sebagian besar dari mereka, kerabat Minos, mempercayainya hampir tanpa berpikir. Mereka mencoba untuk tetap optimis, lebih memikirkan keberhasilannya dan kemenangan yang akan mereka peroleh di masa depan daripada membayangkan hal-hal negatif. Bahkan Ibu Minos, Maisi, mengerti bahwa belum saatnya bagi mereka untuk beristirahat. Sebaliknya, sekarang mereka harus memberinya segala yang mereka bisa agar ia dapat mengambil langkah terakhirnya. Lalu semua ini terjadi, mengesankan. Tahun-tahun yang kita lalui di Okia kini terasa tenang dibandingkan dengan apa yang telah kau lalui. Kata Maisi sambil mendesah. Oleh karena itu, aku ingin tahu kabarmu tentang apa yang terjadi di sini. Apa kau sudah mendengar kabar dari Uzira? Tanya Minos. Kendrick berkata, ya, kontak terakhir terjadi 4 tahun lalu. Kita akan segera mendapat jawaban. Namun sejauh yang kita ketahui, keadaan telah berkembang dengan baik selama beberapa dekade terakhir. Serikat telah maju dalam rencananya, dipimpin oleh tetua pertama Juma. Sementara itu, pertempuran para pemberontak melawan para penguasa benua tampaknya telah dimulai. Holly melanjutkan, mengatakan apa yang ingin didengar ayahnya. Setelah kepergianmu, kami baik-baik saja untuk waktu yang lama, tanpa masalah di dalam maupun di luar serikat. Saat Hell Lifelink tiba di benua itulah kami mengalami beberapa masalah.
Para tetua yang meninggalkan benua itu untuk Uzira bereaksi buruk dan meninggalkan kami dalam tahanan rumah untuk sementara waktu, mencoba mendapatkan kesepakatan melalui tekanan. Namun Kendrick tetap teguh dan akhirnya kami mengubah situasi dengan surat dari tetua pertama Juma yang dibawa oleh Legel. Kendrick mengakhiri pidato saudara perempuannya. Setelah itu, kami mengambil alih kendali serikat dan menggunakan Hell Lifelinks untuk membantu kami memperbaiki situasi serikat dan benua. Kami memiliki masalah pada tahun-tahun itu, terutama dengan kekuatan luar, tetapi kami mengatasinya dengan baik. Kekhawatiran terbesar kami adalah beberapa tahun yang lalu, ketika Hell Lifelinks kehilangan sinyal ibuku. Ia menatap Abby, yang selama bertahun-tahun mengkhawatirkan apakah ibunya telah meninggal. Mereka tahu Minos masih hidup, tetapi situasi Abby dan yang lainnya sama sekali tidak pasti. Hari ini, mereka akhirnya memastikan bahwa mereka masih hidup, mengatasi ketakutan besar yang mengganggu mereka setiap hari. Sejak saat itu, sanak saudara Minos bergiliran bercerita tentang bagaimana kehidupannya beberapa tahun terakhir ini, memberinya rincian yang mereka anggap relevan. Tidak ada seorang pun yang bisa diburu Minos dan membalas kekalahan rekan-rekannya. Mereka sudah cukup kuat dan berhasil mengatasi sebagian besar masalah dan peluangnya. Satu-satunya masalah yang tidak dapat ia selesaikan sepenuhnya adalah dengan para tetua yang telah berangkat ke Uzira. Namun, ia hanya dapat mengetahuinya dengan pergi ke daratan utama. Setelah beberapa jam berbincang, Minos mengungkapkan bahwa ia bermaksud menghabiskan beberapa minggu di Guild untuk membantu mereka yang akan tinggal di sana tanpa batas waktu sebelum berangkat ke Uzira. Siapapun yang ingin bergabung dengannya dalam perjalanan ini harus bersiap untuk segera berangkat. Setelah selesai berbicara dengan keluarganya, ia berbicara dengan anggota serikat yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Ia berjanji akan membantu mereka tumbuh lebih kuat dan berbicara dengan Jalai tentang membawanya ke alam atas di masa mendatang. Namun tidak seperti naga yang menemaninya, mantan pemimpin Armans ini akan tetap berada di sisi Kendrick dan menunggu kesempatannya. Begitu Minos berhasil menolong naga itu, ia akan mencoba menolong Jalai. Jalai dengan senang hati menyetujui, sebelum akhirnya meninggalkan Minos sendirian bersama para wanitanya. Abby, Gloria, dan Ruth juga pergi tak lama kemudian, meninggalkannya sendirian dengan Segiel, yang tentu saja pantas mendapatkan semua perhatiannya sekarang. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2889, tinggal sementara di Okia. 2 hari setelah tiba di markas Armans, Minos telah menghabiskan cukup waktu dengan Segiel untuk menebus ketidakhadirannya yang lama selama beberapa tahun terakhir. Mereka masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan dan dilakukan bersama, tetapi beberapa hari ini sudah cukup untuk membunuh kerinduan. Minos dan keluarganya, setidaknya mereka yang berada di Okia, memanfaatkan 2 hari ini untuk berbincang, meninjau beberapa isu, dan memahami situasi masing-masing dalam beberapa tahun terakhir dan ke depannya. Masa depan Minos sudah pasti, dan tak seorang pun meragukannya. Tak seorang pun perlu berbicara atau bertanya untuk membayangkan bahwa ia tidak akan tersedia lama lagi dan bahwa ia akan memasuki alam atas cepat atau lambat. Itulah yang diketahui pasti oleh kerabatnya. Yang tidak pasti adalah apa yang akan mereka lakukan mulai sekarang. Apakah mereka akan memiliki akses langsung ke alam atas saat Minos menggantikan mereka? Seperti apa kemajuan kualitatif bagi mereka yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya? Apa yang dapat mereka pilih dan apa yang harus mereka jalani? Apakah mereka menyukainya? Pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak pertanyaan lainnya ada dalam benak keluarga dan teman-teman Minos, yang sudah coba ia jawab selama beberapa hari pertama tinggal sementaranya di Examire.
Minos tidak mengetahui semua jawabannya, jadi beberapa pertanyaan tetap terbuka, meskipun ia bersedia berbicara dengan keluarganya. Namun, ia dapat menjawab pertanyaan lain dan membantu kelompoknya memahami kemungkinan masa depan mereka. Namun, yang paling menarik baginya selama 2 hari pertama adalah mendengar tentang tahun-tahun sebelumnya dari anggota keluarganya. Ia berbicara sedikit dengan semua orang di keluarganya selama 2 hari. Tetapi yang paling menarik baginya adalah mendengar dari Rowan dan Sarah tentang perjalanan mereka melalui dunia spiritual dan tanah Adaman. Keduanya telah hidup beberapa dekade sejak berakhirnya Perang Dunia. Selama masa itu mereka telah menyaksikan pemulihan utama kedua planet dan perluasan keluarga mereka. Anak-anak mereka sekarang menjadi ahli menurut standar kedua planet dan memiliki sebagian keluarga dan mantan pendukung yang membantu mereka untuk menguasai kedua dunia. Rowan dan Sarah telah mengamankan posisi keluarga Stuart di kedua planet dan meletakkan fondasi bagi yang terkuat di kedua dunia untuk dapat melakukan perjalanan ke Zokaro. Sementara itu, Kendrick dan Holly telah bekerja keras untuk menjaga kedamaian Serikat dan Okia, serta tetap berada di bawah pengaruh keluarga. Mereka telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir untuk memungkinkan para pendatang baru dari dunia spiritual dan tanah Adaman memiliki tempat yang stabil dan aman untuk tumbuh dewasa. Kendrick dan Holly belum menyingkirkan semua bahaya bagi rekan-rekan mereka, tetapi mereka telah membuat banyak kesepakatan dan berusaha membuat lingkungan lokal lebih stabil. Namun, bahaya itu perlu dan misi eksternal Serikat masih memiliki karakteristik yang menantang. Secara keseluruhan, apa yang dilakukan mereka berdua adalah mengurangi masalah internal dan kemungkinan terulangnya konflik besar, seperti konflik terhadap Firestone Mines. Selain itu, Hell Lifelink adalah orang-orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Minos, selain keluarganya. Sebagian besar dari mereka telah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu mendukung keputusan keluarga Stuart. Namun, ada beberapa yang bertindak lebih mandiri dan sekarang ditahan di guild untuk menerima hukuman. Tidak semua Hell Lifelink memiliki tanda Minos. Banyak dari mereka yang memilikinya. Tetapi ada beberapa yang hanya dihidupkan kembali oleh Abi dan karena mereka sudah cukup patuh dengan kekuatannya sendiri, dia tidak menempelkan segelnya pada mereka. Mereka yang memiliki segelnya di tubuh mereka tentu saja takut akan kedatangannya kembali dan mengikuti segala sesuatu sebagaimana mestinya. Hanya sedikit dari mereka yang tidak memiliki perangkat ini yang terhubung ke jiwa dan tubuh mereka yang melanggar sedikit dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Namun, bahkan mereka yang melakukan pelanggaran, mereka tidak melakukan hal yang begitu serius hingga pantas dihukum mati. Tentu saja, sebagian besar Hell Lifelink sangat menghormati dan mengabdi kepada Minos, Gloria, Ruth, dan terutama Abi. Akibatnya, masalah yang disebabkan oleh beberapa pemberontak pada tahun-tahun itu tidak terlalu bermasalah. Yang paling bermasalah adalah perilaku Nave dan beberapa tetua Armans yang sekarang berada di Uzira. Orang-orang inilah yang ingin ditangani Minos dalam beberapa minggu mendatang, saat ia kembali ke Uzira untuk menangani masalahnya yang belum terselesaikan di sana. Maka, setelah percakapan pertama dengan keluarga dan anggota guildnya, Minos secara bertahap mendapati dirinya dikunjungi oleh berbagai pengaruh dari Okia, pemimpin organisasi sekutu, dan bahkan rival Armans. Pada hari kelima Minos di Examire, sebuah restoran lokal besar dipenuhi oleh para supremes tingkat menengah dan tinggi hari itu. Masing-masing dari mereka ada di sana untuk mengunjungi pemimpin tertinggi Armans, orang terkuat di Okia. Berita mengenai kembalinya Minos telah menyebar ke seluruh benua, menyebabkan beberapa kekuatan berpengaruh bergerak menuju Examire. Minos bukan lagi bocah yang tidak dikenal.
Bertahun-tahun yang lalu, ia telah diakui sebagai pemimpin tertinggi Armanz yang baru, pasukan pembudidaya terbesar di seluruh benua. Karena itu, meskipun banyak yang hampir tidak mengenalnya, tidak seorang pun akan meremehkannya dalam konteks benua saat ini. Hari ini, seperti yang terjadi selama 2 hari terakhir, para pemimpin dari berbagai kekuatan asli dan asing berkumpul di kota itu untuk mencoba dan mendapatkan kesempatan bertemu dengannya. Karena berada di sana justru untuk membantu keluarganya terus berada di jalur yang benar sebagai komando dan kepemimpinan benua. Minos bersedia pindah di tengah hari ke restoran tempat pertemuan lokalnya berlangsung. Di sana, ia tiba di bawah pengawasan penduduk setempat dan beberapa petani yang penasaran, tetapi juga anggota rombongan pemimpin benua. Dengan rambut putihnya yang panjang dan 6 sayap emasnya, Minos muncul di tempat kejadian seolah-olah dia adalah entitas dari dimensi lain. Mereka yang tidak yakin dengan kekuatannya membuka mata dan mulut mereka karena terkejut, menyaksikan sosok yang paling dekat dengan alam atas di seluruh benua. Penampilan Minos tidak normal, tetapi auranya bahkan lebih kuat. Meskipun dia berada di puncak level 123, dia sudah tampak seperti celestial, sesuatu yang dapat dengan mudah disadari oleh setiap Supreme. Bukan suatu kebetulan jika semua kultivator tingkat ke-12 menyambut Minos saat dia berjalan masuk ke aula restoran di hadapan mereka. Di sana, dia tidak perlu mengatakan apapun. Saat dia memasuki ruangan, semua orang yang sedang berbicara berhenti untuk mengalihkan perhatian mereka ke monster yang ingin mereka lihat. Minos tersenyum melihat reaksi mereka, tetapi juga melihat ekspresi bangga di wajah anak-anak dan keluarganya. Baiklah, hari ini masih panjang. Saya harap kalian yang datang mengunjungi saya hari ini memiliki hari-hari yang baik. Proposal atau kesepakatan bisnis yang ada dalam pikiran. Dia mulai saat dia duduk di kursi yang disediakan untuknya. Dari sana, selama beberapa jam berikutnya, mereka akan berbicara sedikit dengan masing-masing orang di sana. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2890, Perpisahan Terakhir di Okia. Beberapa hari telah berlalu sejak Minos dan kelompoknya tiba di markas Armanz. Pada masa itu, dia melakukan bisnis sebanyak yang dia bisa untuk guildnya, tidak ada yang sangat signifikan atau yang akan mengubah situasi di Okia. Armanz sudah menjadi kekuatan dominan dan kehadirannya di benua itu hanya memperkuat kenyataan itu. Namun, ada kesepakatan yang bisa dibuat, perjanjian yang akan memungkinkan skenario yang lebih menguntungkan bagi guild. Apa yang dapat dilakukannya? Mengingat keterbatasannya dan rencananya saat itu, dilakukan Minos saat itu, sambil memanfaatkan kesempatan itu untuk mengetahui semua sejarah terkini rekan-rekannya dan keluarganya. Betapapun singkatnya beberapa hari itu, ia telah mempelajari segala sesuatu yang relevan tentang rekan-rekannya di dunia spiritual, di Tanah Adaman dan Okia. Ia kini mengetahui situasi masing-masing dari mereka, kultivasi mereka, dan harapan untuk pindah di masa mendatang. Ia juga mendengar banyak tentang cucu-cucunya yang tetap tinggal, serta keluarga yang telah mereka bangun. Putra-putra Sarah dan Rowan telah memiliki istri dan konon sedang berusaha untuk bereproduksi. Namun, mereka belum cukup beruntung untuk memiliki anak pertama sehingga Minos belum menjadi kakek buyut. Minos senang dengan kemajuan keluarganya selama ketidakhadirannya dan berjanji pada Sarah Rowan bahwa dia akan pergi ke dunia spiritual dan Tanah Adaman untuk terakhir kalinya untuk bertemu anggota keluarga lainnya sebelum melanjutkan perjalanannya ke alam atas. Maka ia memasuki hari-hari terakhirnya di kantor pusat. Sudah bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang akan tinggal dan berangkat bersama mereka yang akan menumpang bersamanya ke Uzira. Pada hari keberangkatan Minos dan keluarganya dari Examire,
dia mengawasi putra-putra Kendrick saat dia berjalan bersama kedua anak laki-lakinya. Rowan tampak tenang, sudah cukup terbiasa dengan kepergian ayahnya sehingga tidak terganggu dengan perpisahan lainnya. Sedangkan Kendrick, dia juga tidak tampak sedih. Sebagai pengurus serikat dan harus mengurus keluarganya, dia sudah cukup khawatir untuk tidak merindukan ayahnya sepanjang waktu. Namun, melihat kedua putranya berlatih bersama, Kendrick tak dapat menahan diri untuk berpikir betapa cepatnya ia harus menempuh jalan yang sama dengan ayahnya. Perjalanan ke sini cukup cepat, ayah. Aku ingin tahu di mana kita akan berada dalam 1000 tahun mendatang. Tanya Kendrick sambil memperhatikan putra-putranya ketika Minos tampaknya memberikan pengetahuan yang lebih tinggi kepada kedua pemuda yang tengah berjuang untuk dapat dilihatnya. Kau akan tahu, kata Minos lembut kepada kedua putranya. Lakukan saja apa yang kau bisa dan cobalah untuk melakukan apa yang menurutmu terbaik. Roda takdir akan membawa kita kemanapun kita akan berada dalam 1000 atau 100.000 tahun. Rowan dan Kendrick melirik ke arah Minos, melihat sisi misterius yang dipupuk ayah mereka selama bertahun-tahun. Baiklah, sudah cukup, kalian berdua, kata Minos, mengakhiri pertarungan kedua pemuda itu. Kalian punya bakat yang bagus. Kalian akan menjadi prajurit yang baik bagi keluarga. Ia memuji mereka, dan segera membuat mereka berdua bangkit kembali. Bekerja keraslah dan kalian akan mampu membuka hadiah yang kutinggalkan untuk kalian. Memang butuh waktu, tetapi cepat atau lambat, kalian akan sampai di sana. Kedua pemuda itu berhenti di depan Minos dan memberi isyarat hormat kepadanya, mata keduanya berbinar. Minos menepuk bahu mereka lalu berjalan melewati mereka, menuju ke tempat kelompoknya seharusnya sudah menunggunya meninggalkan Examire. Kakek, kapan kita akan bertemu lagi? Tanya yang lebih muda dari keduanya. Minos mendapati dirinya berada di luar gedung tempat mereka berada, dari sana ia dapat melihat seluruh markas besar Guild. Di mana, di salah satu sudut area, rekan-rekannya sedang menunggu keberangkatan mereka, bersama dengan anggota keluarga yang akan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Ia menjawab, itu akan tergantung pada seberapa cepat kemajuanmu. Namun, aku dapat memberitahumu, lain kali kita bertemu, kau sudah menjadi Supreme. Kendrick dan Rowan memandang kedua pemuda itu, keduanya paham bahwa pertemuan mereka berikutnya akan memakan waktu lama. Ayah akan berada di alam atas saat itu. Mereka memikirkan hal yang sama sambil mengepalkan tangan, menantikan hari ketika Minos akan menggantikannya. Pokoknya, jangan terlalu banyak berpikir. Lakukan perjalananmu dan ciptakan ceritamu sendiri. Aku akan mendengar tentang jalan hidupmu saat kita bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia tiba di tempat keempat istrinya menunggunya, bersama dengan anggota guild yang akan pergi bersama mereka ke Uzira. Melihat kelompok yang ada di sana hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, Minos melambaikan tangan kepada orang-orangnya, melihat di antara mereka para tetua setempat, Jalai. Tetapi juga kenalan lama, seperti Aurak, peri yang saat ini berada di akhir tahap ke-11, hampir menjadi Supreme. Semuanya, ini selamat tinggal. Jaga baik-baik guild dan mekanisme yang telah kita bangun bersama. Setelah hari ini, kita hampir tidak akan bertemu lagi, tetapi aku akan mengawasi jalan kalian, bahkan dari jauh. Akhirnya aku berharap untuk bertemu kalian lagi, kali ini di Upper Realm. Minos menatap mata setiap teman dan anggota keluarganya, yakin bahwa ia akan memasuki alam atas dan beberapa dari mereka akan melakukan hal yang sama. Kebanyakan dari mereka mungkin tidak akan pernah bisa masuk tanpa bantuan langsungnya, tetapi dia yakin bahwa dia bisa menemani dan membimbing mereka dari jauh jika dia mau.
Beberapa wanita di sana meneteskan air mata saat mendengar kata-kata Minos, sementara para pria merasa lebih bertekad, dengan mata berbinar, percaya diri dan keras kepala. Mereka juga ingin melakukan perjalanan yang sama seperti Minos dan suatu hari memasuki alam atas untuk diri mereka sendiri. Maka, Minos pun tiba bersama Abi, Gloria, Ruth, dan Segiel. Sebelum melompat ke udara, mengawali keberangkatan kelompoknya, sebuah kelompok yang, selain mereka dan naga ilahi yang telah menemani mereka ke sana, terdapat 17 orang lainnya. Kendrick beserta istrinya, anak-anaknya, saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, juga kakek neneknya, menyaksikan saat rombongan itu pergi. Sementara Jalai dan para tetua serikat menyaksikan momen yang menentukan bagi perjalanan mereka menuju alam atas. Merupakan tujuan setiap anggota Armans untuk maju hingga mencapai alam atas. Dengan kepergian Minos hari ini, mereka hampir memiliki anggota pertama yang mencapai level itu dan membuka pintu ke dimensi itu untuk yang lainnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.